Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sahabat Assalam Tekno. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengedit sebuah teks atau paragraf. Baik sahabat-sahabat, langkah yang harus kita lakukan dalam melakukan editing teks adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita pastikan kita klik menu home. Akan ada beberapa pilihan untuk melakukan editing pada paragraf. Yang pertama, kita akan jelaskan dulu bagaimana apa fungsinya dari ribbon-ribbon yang ada di bagian font ini. Yang pertama, ada ribbon font. Ini digunakan untuk merubah jenis huruf. Kemudian yang di sebelahnya ini ada font size. Ini digunakan untuk merubah ukuran huruf. Di bawah ini ada ribbon bold. Ini digunakan untuk membuat huruf bercetak tebal. Kemudian di sebelah kanannya ada italic. Ini fungsinya digunakan untuk membuat huruf bercetak miring. Di sebelahnya ini ada underline, digunakan untuk membuat huruf atau teks bergaris bawah. Di sebelahnya lagi ada strike through. Ini digunakan untuk membuat huruf atau kata atau paragraf itu bergaris tengah. Seperti saat kita menulis salah kemudian kita koreksi, kalau kita tulis pakai tangan itu kita coret di tengah. Nah, ini kita menggunakan strike through. Kemudian di sebelah kanannya ada subscript. Subscript ini digunakan untuk membuat karakter huruf kecil di bawah. Ini biasanya digunakan yang paling banyak itu di rumus-rumus matematika, di rumus-rumus kimia. Misalkan ada H2O, ada O2, ada CO2, ada banyak sekali. Kemudian di sebelahnya ada superscript. Ini digunakan untuk membuat karakter huruf kecil di atas. Ini sering kita jumpai di pelajaran atau di rumus-rumus matematika. Misalkan bilangan pangkat, kemudian satuan sentimeter persegi, sentimeter kubik, dan lain sebagainya. Kita langsung geser ke kanan. Nah, ini ada font color. Font color ini digunakan untuk mewarnai huruf. Oke, kita akan praktekkan satu persatu. Yang pertama, kita akan merubah jenis huruf. Langkah yang harus dilakukan yang pertama adalah melakukan blok pada teks atau paragraf yang akan kita rubah. Untuk melakukan blok, kita lihat ini pointer, namanya pointer. Kemudian yang berkedip-kedip itu namanya kursor. Caranya kita blok dulu teks atau paragraf yang akan kita rubah. Caranya kita klik di bagian depan, kita klik tahan, jangan dilepas dulu. Kemudian kita geser sampai mana kalimat atau kata yang akan kita rubah. Kalau sudah selesai, sudah sampai pada batas yang kita inginkan, kita lepaskan kliknya. Nah, kemudian kita rubah di bagian font. Kita klik. Kalau kita klik segitiganya, segitiga kecil di bagian font ini akan banyak sekali pilihan jenis-jenis font atau jenis-jenis huruf yang dapat kita gunakan. Oke, di sini kita pakai saja untuk contoh, kita rubah menggunakan huruf Comic Sans MS. Kita arahkan pointer, kemudian kalau sudah sampai pada yang kita inginkan, kita klik. Maka
jenis fontnya sudah berubah. Kita untuk membebaskan dari blok ini atau kita netralkan, caranya kita klik di bagian belakang teks atau paragraf. Sudah? Kita ulangi. Kita akan merubah kata dokumen dengan jenis font yang berbeda kembali. Caranya seperti tadi, kita blok, kemudian kita rubah di font, kita klik segitiga kecil, kita cari font yang kita inginkan. Kalau sudah, maka kita cukup klik dan jenis fontnya sudah berubah. Selanjutnya, kita akan merubah ukuran huruf. Jadi ukuran huruf standar bawaan Microsoft Word itu adalah hurufnya ukuran 11. Kita akan merubah dengan ukuran yang lain. Misalkan yang di atas ini, di judulnya, kita langkahnya sama. Kita blok dulu, kemudian kita pilih font size-nya. Nah, di sini ketika kita klik segitiga font size, itu akan banyak sekali pilihan. Kita bisa memilih ukuran huruf sesuai yang kita inginkan. Kalau kita ragu-ragu dengan besarnya ukuran huruf nantinya, kita dapat melihat previewnya dengan cara kita arahkan pointer pada ukuran huruf yang kita inginkan. 12, 14, maka ini previewnya akan langsung terlihat. 16, 18. Kita akan sesuaikan ukuran itu sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan di sini kita pilih fontnya ukuran 14. Oke. Ini ukurannya. Kita coba sekali lagi. Untuk kata berasal, ini akan kita rubah ukurannya menjadi ukuran 16 misalkan. Caranya sama, kita blok dulu, kita klik, tahan, geser. Sudah. Kita pilih ukuran hurufnya 16. Dia berubah. Paham? Oke, sangat mudah sekali. Kita selanjutnya akan mencoba yang lain. Kita buat huruf bercetak tebal. Pada judul biasanya itu bercetak tebal. Caranya sama. Untuk melakukan edit teks atau paragraf itu kita awali dengan cara blok dulu. Kita blok. Kemudian kita pilih ribbon bold. Kita klik. Nah, dia akan menjadi huruf bercetak tebal. Kita lihat hasilnya. Nah, ini. Oke, kita coba sekali lagi. Misalkan di kata sahifah di bawah ini akan kita buat bercetak tebal. Caranya kita blok, kita klik bold. Paham? Ya. Selanjutnya kita akan melakukan edit dokumen atau teks dengan bercetak miring. Nah, di sini ada contoh kata dokumentum, ini bercetak miring. Oke, sekarang kata sebuah akan kita buat bercetak miring. Caranya sama, tetap kita blok dulu, kemudian kita klik ribbon italic. Maka dia miring. Kita coba sekali lagi. Pada kata tulisan akan kita rubah menjadi miring, bercetak miring. Kita blok, kemudian kita klik italic. Hasilnya tulisan miring. Oke, kita lanjut ke tulisan bergaris bawah. Caranya kita blok dulu teks atau paragraf atau kata, kalimat boleh.
yang akan kita beri garis bawah. Misalkan di sini kata yang memuat, ini akan kita beri garis bawah. Caranya kita blok, terus kita klik ribbon underline. Itu hasilnya. Kita coba sekali lagi. Di kata biasanya akan kita beri garis bawah. Caranya kita blok, kemudian klik ribbon underline. Perlu diketahui, untuk membuat garis bawah ini kita ada beberapa pilihan jenis garis bawah yang bisa kita berikan pada kalimat atau kata yang kita inginkan. Contoh, pada kata dokumen ini akan kita beri garis bawah yang berbeda dengan kata biasanya. Caranya, pada ribbon underline ini ada segitiga anak panah ke bawah di sebelah kanannya. Nah, ini kita klik, akan muncul pilihan-pilihan jenis garis bawah. Kalau yang pertama tadi, yang kata biasanya, kita menggunakan underline yang standar. Kita bisa di kata dokumen, kita rubah menjadi garis bawahnya 2. Kita pilih, kemudian kita lihat hasilnya. Nah, ini dokumennya. Kata dokumen ini memiliki 2 garis bawah. Oke. Kemudian kita akan memberikan koreksi atau kita coret bagian tulisannya menggunakan strike through. Caranya sama, kita blok dulu. Kata kertas ini akan kita coret tengah, kita blok, kemudian kita klik ribbon strike through. Kita lihat hasilnya. Kata kertas sudah tercoret di tengah atau ada garis di tengah. Kita ulangi sekali lagi. Kata informasinya akan kita garis di tengahnya. Itu hasilnya. Selanjutnya kita akan membuat karakter huruf kecil di bawah. Oke, kita buat di bawah dulu. Kita ketik misalkan H2O. 2 ini biasanya tempatnya di bawah. H2O kita rubah, 2-nya posisinya di bawah. Caranya kita blok dulu angka 2, kemudian kita klik subscript. Nah, seperti ini. Kita ulangi untuk rumus O2. Kita blok dulu angka 2-nya, kemudian kita klik ribbon subscript. Kalau kita melakukan seperti ini, kemudian kita mengetik di lanjutannya, maka hurufnya akan menjadi karakternya kecil semua seperti angka 2 tersebut. Contoh. Nah, akan seperti itu. Bagaimana agar normal kembali ukuran hurufnya? Di saat kita selesai melakukan edit, kita membuat 2 ini menjadi kecil. Di bagian belakang, kita nonaktifkan fitur subscript-nya. Kita dengan cara kita klik kembali fitur subscript. Kemudian kita mengetik sudah kondisi hurufnya normal. Seperti itu. Kemudian kita akan membuat karakter superscript atau bilangan pangkat misalkan dalam rumus matematika. Contoh 12 cm persegi.
pangkat 2 ini harusnya posisinya di atas. Nah, caranya kita blok, kemudian kita klik ribbon superscript. Oke. Selesai. Menjadi seperti itu. Kita kemudian lanjutkan melakukan pengetikan sama seperti tadi subscript. Kalau kita ingin ukurannya kembali normal, di kalimat-kalimat selanjutnya caranya kita nonaktifkan kembali fitur superscript. Jadi seperti itu. Paham sahabat? Oke, saya kira paham. Nanti bisa diulang-ulang video ini agar sahabat lebih paham. Selanjutnya yang terakhir kita akan memberikan warna pada huruf. Caranya kita blok dulu. Misalkan ini judulnya akan kita beri warna merah. Nah, caranya kita blok, kemudian kita pilih font color. Kita klik segitiganya. Muncul banyak sekali pilihan warna. Kita pilih merah misalkan. Otomatis warna huruf akan menjadi merah. Kita ulangi. Di kata dokumen kita akan merubah warnanya menjadi biru. Caranya kita blok dulu. Kemudian kita pilih font color. Kita pilih warna biru. Dan hasilnya adalah warnanya biru. Baik sahabat-sahabat, semuanya paham? Mudah-mudahan paham. Kalau belum paham silahkan diulang-ulang kembali video tutorial ini. Saya menjelaskan secara detail sesuai kemampuan saya. Dan mudah-mudahan sahabat sekalian bisa paham. Sekian dari saya untuk materi kali ini. Dan sampai berjumpa kembali di materi berikutnya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.